Menjelang Imlek, pesanan kue keranjang atau dodol Cina meningkat drastis. Salah satu produsen dodol Cina di Kabupaten Legok, Banten bahkan memproduksi setengah ton kue keranjang setiap harinya pada momen Tahun Baru Imlek 2023. Dan berikut kami hadirkan lika-liku menjadi seorang produsen kue keranjang dalam segmen Sehari Menjadi. Kena mas kameramen. Udah aura-aura nih. Aduh, Alexa. Mas. Panas. Men. Selain tradisi berkunjung ke rumah sanak saudara atau saling memberi angpau, ada satu kudapan yang selalu hadir pada perayaan Tahun Baru Imlek. Ini dia, kue keranjang. Kue keranjang atau nengkau artinya kue tahun baru. Kue disusun bertingkat semakin kecil ke atas melambangkan harapan akan rezeki yang selalu lancar dan meningkat. Salah satu produsen kue keranjang yang kebanjiran order berada di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Dalam sehari ada 500 kg kue keranjang yang diproduksi. Betul ya, selamat datang. Sebelum membuat adonan, kita cari daun pisang yang akan digunakan sebagai wadah pembungkusnya. Kena mas kameramen. Maaf bro. Maaf bro. Nggak kelihatan. Ada getahnya loh. Ada getahnya. Gatel. Sebulan menjelang Imlek, tempat ini membutuhkan setidaknya 1000 pelepah daun pisang setiap hari. Daun yang dipakai yang tidak terlalu banyak sobekan. Dulu pernah bikin Daun pisang selanjutnya dipanaskan terlebih dahulu agar mudah dibentuk dan tidak pecah atau bocor ketika diisi adonan kue keranjang. Kayu yang baik dipakai untuk pembakaran adalah kayu rambutan yang tidak mengeluarkan asap dan panas terlalu banyak sehingga daun tidak gosong. tarik. Iya. Berantakan. Tar dulu. Ya berantakan. Tar dulu. Nah. Kelihatan amatir ya ampun. Ya gosong. Ya yang sono gosong. Tarkat dulu. Kita lanjut ke persiapan adonan. Pada tahun baru Imlek, tempat ini membutuhkan 6 ton beras ketan dan 12 ton gula pasir. Masaknya sedikit demi sedikit ya, agar beras ketan betul-betul bersih sebelum digunakan. Karena kalau tidak bersih, beras akan cepat basi dan berjamur. Taruh ember lagi, itu kan. Ya, buang-buang dong. Taruh ember lagi. Ya. Ya, cuci lagi ya. Ya. Baru bantuin. Udah salah. Tiriskan sisa air yang berlebih dan langsung kita giling menjadi tepung. Tepung beras ketan sudah siap, waktunya dicampur dengan gula pasir cair. Jangan terlalu banyak ya mencampurnya agar tidak berat saat mengaduk sehingga adonan rata. Perbandingannya, setiap 1 kg tepung beras ketan akan dicampur dengan 2 kg gula. Adonan ini tidak bisa langsung dikukus menjadi kue keranjang. Adonan akan didiamkan terlebih dahulu selama 2 minggu. Setelah selesai menyiapkan adonan untuk beberapa pekan mendatang, saya lanjut ke adonan kue keranjang yang telah selesai difermentasi 2 pekan lalu. Wangi loh, wangi loh. Saya pikir tuh tadi akan ada bau-bau khas gitu, tapi nggak ada, dia wangi dia. Itu 9 jam itu, beneran nggak bohong. Ketika proses fermentasi selesai, kadar air dalam adonan akan berkurang. Jadi adonan perlu dicairkan kembali dengan gula pasir cair.
Bila adonan tidak ditambahi dengan gula cair, maka bisa mengeras ketika dikukus. Tangan saya perlahan mulai terasa kram akibat terlalu lama mengaduk. Aduk terus hingga mencapai kekentalan yang sesuai. Aduh pinggang. Ntar dulu. Sebelum naik ke mesin pengukusan, adonan akan disaring untuk menghindari adanya sisa gula pasir yang belum larut sempurna. Tapi kita siapkan dulu alas daunnya ya. 2 lapis daun pisang digulung dalam cetakan plastik. Bagian tepian sudah, lanjut ke bagian dasar. Yang di atas yang mana? Tadinya saya pikir tuh bagian paling sulit adalah harus ngadon, harus nunggu segala macam. Tapi ternyata yang nggak kalah susah itu bikin si lepitan daun-daunnya. Karena kalau sampai ada kesalahan, ya selain bentuknya nggak bagus, bisa jadi ntar bocor. Ini nggak ada ya, nggak ada bocor. Nah, ini yang bisa digunakan. Ini 2 lapis, satu cukup. Oke, gini. Ya, kalau sampai daunnya ada yang sobek atau ada bagian alas berlubang, bisa-bisa pekerjaan kita seharian sia-sia. Lanjut, 1 kilogram kue keranjang yang dibanderol Rp40.000 ini berisikan 2 buah kue keranjang. Hari ini permintaan kue keranjang mencapai 600 kg atau 1.200 buah kue keranjang dengan ukuran setengah kilogram. Saat saya disibukkan dengan kegiatan memasukkan adonan, beberapa pekerja lain sibuk menyusun kue keranjang di atas wajan yang telah diisi air. Letak kue keranjang harus diatur sedemikian rupa agar uap bisa naik hingga ke bagian atas selama proses pengukusan berlangsung. Jangan lupa tambahkan daun pandan di bagian bawah ya. Selama belasan jam menunggu kue keranjang matang, bukan berarti saya bisa bersantai-santai. Api tidak boleh sampai padam. Begitupun dengan air untuk mengukus yang harus ditambah secara berkala. Sekali proses pemasakan berlangsung, biasanya tempat ini menghabiskan 20 batang kayu berukuran sedang. Mengukus menggunakan kayu juga akan menambah aroma khas bakaran pada kue keranjang. Biar kata asapnya dikit, tajam juga tapi tetap. Setiap sejam sekali, tambahkan beberapa liter air ke dalam wajan. Biasanya kue keranjang dimasak selama setengah hari. Namun sebagian pembuat kue keranjang menambahkan waktu masak agar kue betul-betul matang sempurna. Dan setelah penantian panjang, akhirnya kue keranjang yang kami buat matang. Aduh, mas. Ini panas. Men, pegang, tar. Salah, kepegang bagian bawahnya. Panas kan? Panas, Pak. Jangan, Pak. Tapi ini enak nih dimakan langsung nih. Nah, ini pegang daunnya biar nggak terlalu panas. Ciri kue keranjang yang telah matang adalah warnanya menjadi merah cerah. Aromanya pun khas aroma manis yang bercampur aroma daun pandan dan bungkusan daun pisang. Oke, Bang. Walau sudah melewati berbagai tahapan, biasanya ada beberapa buah kue keranjang yang tidak dapat dijual. Kita pinggir-pinggir. Ya nggak bisa itu. Oh, ini nggak bisa? Ya nggak bisa. Ini kenapa? Nah, ini kena air, kena titisan uap, nanti basi. Ada yang terkena tetesan uap, ada pula yang gagal produksi karena bocor. Kalau yang ini masih bisa dikonsumsi ya. Kue keranjang yang masih baru matang, sangat amat lengket. Legit, Pak. Legit, mirip sama dodol tapi versi lebih lembutnya lagi. Dan ini pas banget, ini masih hangat ini. Kue keranjang kemudian akan dibiarkan hingga mencapai suhu ruang sebelum dikemas. Selain dijual dengan kemasan bulat biasa, ada juga yang dijual dengan bentuk keranjang susun. Harganya bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung seberapa besar dan berat kue keranjang susun yang dipesan. Keranjang biasanya orang keranjang biasa tuh buat kasih-kasih ke saudara-saudara. Kalau kayak susunan kan biasanya untuk sembayang di meja abu atau di wihara-wihara. Dicari tradisinya ya, karena kebanyakan orang-orang dari luar pulau tuh pengen tahu tuh kue keranjang tuh apa.
Setelah 2 tahun permintaan menurun drastis imbas pandemi, pada momen Imlek tahun 2023, kue keranjang yang diproduksi di tempat ini mencapai 20 ton. Ya buat rangka tahun baru lah, mau dijual banyak ke Kampung Malimping sama Sawarna gitu. Daerah Sawarna, daerah Pinuangan, Banten. Gitu. Di situ banyak penggemarnya kue. Dalam rangka Imlek, buat bagi-bagi saudara, teman, buat sembahyang juga. Biasa beli berapa banyak, Cek? 10 kilo. Cukup itu? Cukup. Menyiapkan bahan-bahan sudah, memasak sudah, mengemas juga sudah. Sekarang waktunya mencicipi kue keranjang buatan saya sendiri dengan ditemani secangkir kopi. Kesabaran dan ketekunan menjadi kunci untuk membuat kue keranjang. Walau bahannya hanya berupa tepung beras ketan dan gula putih, ada perjalanan panjang sebelum kue keranjang yang manis dan legit ini tiba di meja makan Anda. Sama kopi enak banget ini. Wah, juara. Hari yang panjang. Wah, mantap banget. Manisnya ada, gurihnya ada, berpadu sama kopinya. Akhir kata, gongsi facai. Kita bagian dulu. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Tangerang, Banten.